Sukacita lagi kita bertemu di minggu pertama. Sudah terasa sudah bulan Maret, saudara. Di akhir bulan ini persis kita akan melakukan retreat seperti yang sudah kita rencanakan. Tim sudah bekerja, mari kita dukung. Amin, saudara. Ini untuk tentunya untuk kita semua. Saudara. Mari saudara kita buka dalam kitab Kejadian pasal 1. Saya ingin saudara mendapatkan yang utuh, yang penuh, dan yang berkualitas. Amin. Kejadian pasal 1 26 sampai 27. Sudah dapat saudara? Ada di atas. Oke. Kita berdiri lagi yuk. Supaya nggak ngantuk saudara ya. Oke, kita baca sama-sama aja. Kejadian pasal 1 26 27. 2 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Silakan duduk saudara. Ini firman Tuhan Kejadian adalah Allah berfirman, baiklah kita. Ini bicara saudara, Allah sedang berbicara kepada dirinya sendiri. Sebuah planning matang dari Tuhan. Semuanya direncanakan. Tidak ada yang dadakan saudara. Kemarin firman Tuhan di pemuda remaja, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi orang yang tidak berkenan, jangan harap langkah-langkah saudara ditetapkan Tuhan. Hanya orang yang berkenan hidupnya, langkahnya ditetapkan Tuhan. Amin. Jadi jangan pikir Tuhan menetapkan langkah-langkah, mau gue nggak ke gereja, memang Tuhan menetapkan langkah-langkah gue gitu. Bukan. Oke. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, pertama Tuhan ciptakan manusia segambar dengan rupa Allah. Kesempurnaan total. Keindahan, keelokan total. Diciptakan seturut dan segambaran rupa Allah. Image of likeness of God. Seperti kita. Jadi saat Allah berbicara dengan dirinya sendiri dalam konteks Trinitas, saudara, mereka bilang manusia diciptakan seperti apa? Seperti ayam kah? Seperti monyet kah? Seperti hantu kah? Enggak. Seperti setan kah? Enggak. Tuhan ciptakan manusia, kita ciptakan manusia seperti kita aja. Look like us, seperti kita, mulia, indah, sempurna, elok. Amin, saudara. Jadi Tuhan ciptakan manusia itu segambar dengan dia, seperti kloningannya Allah dalam bentuk tubuh. Begitu luar biasanya Tuhan ciptakan engkau dan saya. Amin. Lanjut, supaya mereka berkuasa atas ikan di laut, burung di udara, ternak, seluruh bumi, segala berbahkan. Tuhan ciptakan manusia segambar dengan rupa Allah, seperti Allah, mirip Tuhan, sama dengan Tuhan, dan diberikan kuasa, otoritas, power, mandat untuk mengelola milik Tuhan. Amin. Jadi stratanya tinggi, saudara. Tingkatannya tinggi. Tuhan ciptakan engkau dan saya. Haleluya. Jadi kita bukan makhluk sembarangan. Diciptakan seturut, bahkan diberikan otoritas untuk mengelola seluruh ciptaan Allah. Memberikan nama-nama hewan seluruhnya. Otoritas yang sangat tinggi. Dan Allah mengasihi manusia. Begitu cintanya Allah. Coba lihat Mazmur 8 ayat 3-5.
Mazmur pasal 8 ayat 3 sampai 5, saudara. Kita perhatikan. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, pengaguman Raja Daud. Jika aku lihat langitmu, buatan jarimu, bulan bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Amin, saudara. Jadi Tuhan ciptakan kita begitu sempurna dan membuatnya hampir sama seperti Allah. Amin, saudara. Itu yang Tuhan kerjakan, yang terbaik. Nanti kita belajar lebih lanjut, saudara. Berarti kalau kita bisa tarik kesimpulan pada masa penciptaan itu bahwa manusia diciptakan hampir sama seperti Allah, berarti posisi awalnya, grand design-nya, pure fotonya adalah tingkatannya Allah, manusia, malaikat, makhluk ciptaan, baru paling rendah iblis. Jadi itu tingkatannya, saudara. Dari Allah tertinggi, baru manusia, karena diciptakan hampir sama seperti Allah. Allah, manusia, baru malaikat, karena malaikat disuruh untuk melayani manusia. Messenger menyampaikan berita, Allah suruh malaikat menjadi pelayan manusia. Baru makhluk ciptaan. Setelah itu baru iblis. Itu tingkatannya, saudara. Tetapi saudara, yang menjadi pertanyaan, saudara, bagaimana ini semua bisa terjadi sehingga awalnya prototipe Tuhan itu sepertinya tidak berjalan. Kita lihat dalam Roma 3:23. Roma 3:23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi yang pertama diciptakan seterus segambaran rupa Allah, diberikan roh, diberikan kemuliaan, hampir sama seperti Allah, diberikan otoritas, kuasa, mandat, kepercayaan, tetapi karena berbuat dosa, manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kalau sudah kehilangan kemuliaan Allah, jangan harap itu akan cepat kembali. Karena harus ada proses panjang untuk kemuliaan Allah kembali diberikan kepada manusia. Sehingga para doktor, saudara, menarik sebuah kesimpulan, di saat manusia berbuat dosa, jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah, maka urutannya berubah. Yang tadinya Allah, manusia, malaikat, ciptaan Allah yang lain, dan iblis, sekarang sudah berubah tempat. Allah di atas, malaikat nomor 2, nomor 3 iblis, nomor 4 makhluk ciptaan, nomor 5 terakhir baru manusia. Karena kadang manusia lebih jahat dari iblis, manusia lebih jahat dari hewan, sehingga karena dosa urutannya manusia paling bawah. Itulah yang sekarang sedang terjadi. Kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Di saat Allah, saudaraku, di saat Allah menciptakan kita begitu sempurna, ada hubungan baik antara Allah dengan manusia. Karena diciptakan segambar dengan Dia, diberi otoritas hampir seperti Allah. Manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Pertanyaannya, saudara, mengapa bisa terjadi? Karena dosa. Dosa telah memisahkan antara manusia dengan Allah. Saudara,
Tidakkah kita tahu bahwa Allah menciptakan, saya paparkan juga di pemuda kemarin, Allah menciptakan manusia, menciptakan alam semesta dalam 6 hari. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam manusia diciptakan terakhir. Hari ketujuh, mari kita perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ketujuh telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu, catat di sini, lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Jadi Allah menciptakan 6 hari alam semesta, hari ketujuh Allah beristirahat. Tetapi konteks beristirahat adalah Sabat, konteksnya adalah dia beristirahat, tetapi Allah mau Sabat dikhususkan untuk beribadah. Jadi Allah pun beristirahat, melihat ciptaannya sempurna. Hari ketujuh dia ingin bertemu dengan ciptaannya siapa? Manusia. Hari ketujuh, hari Sabat, itulah Allah desain untuk manusia datang beribadah. Itulah konteks pemulihan yang Allah sedang kerjakan, saudara. Sehingga kita menjumpai Allah pada saat dia beristirahat. Kita beribadah kepada Allah pada saat Allah siapkan waktu untuk beribadah. Jadi memang hari ketujuh, hari Sabat itu memang didesain untuk hari bertemunya Allah dan manusia. Jadi kalau sudah didesain oleh Tuhan, come to me, datang pada hari ketujuh, datang pada saat aku istirahat, tetapi ada orang yang gak datang, ini menjadi pertanyaan, lu mau dipulihkan apa enggak? Posisinya tadi sudah jelas, setelah dosa, Allah, malaikat, iblis. Makanya ada pelajaran angelologi, demonologi antara malaikat dan iblis. Dekat, Allah, malaikat, iblis, hewan, baru manusia di bawah. Tetapi Allah masih pengen ketemu dengan ciptaannya. Come, saya kasih waktu sehari penuh untuk engkau bertemu dengan saya, beribadah dan berkonsoliasi. Amin, saudara. Hanya pertanyaannya, saudara, kalau sudah diundang, kalau sudah diberikan waktu beribadah, orang gak datang, itu namanya orang aneh, orang sombong, orang tidak tahu berterima kasih. Allah ciptakan dari awal sampai akhir, sampai ke hari ke-6 manusia diciptakan, semuanya lengkap. Siapa yang kasih? Opungmu? Enggak, Tuhan. Amin. Tuhan yang kasih alam semesta, Tuhan yang kasih kita bernafas dengan baik, Tuhan kasih kita cukup makan lauk pauk, itu sudah tersedia, baru suruh datang beribadah hari ketujuh. Jadi kalau apa yang sudah Tuhan siapkan sepanjang 6 hari itu, kita bersyukur, kita nikmati, kita datang kepada Tuhan, bertemu Tuhan, beribadah. Allah siapkan waktu. Tetapi kalau orang tidak mau berterima kasih atas hidupnya, apa yang dia sudah nikmati sepanjang minggu, itu orang sombong. Itu orang angkuh, saudara. Terlepas siapapun dia, orang yang tidak mau beribadah di saat Allah siapkan waktu, itu orang sombong. Makanya banyak orang pulang ibadah marah-marah, menggerutu, itu orang sombong. Apa yang disombongin kita nggak tahu. Lihat, Yakobus 4 ayat 14. Yakobus 4 ayat 14, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebentar, satu harinya Tuhan itu 1000 tahunnya manusia. Jadi kalau di mata Tuhan, umur kita per detik, saudara. Tuhan sudah siapkan semuanya, ciptakan semuanya, saudara. Tapi tidak mau berekonsiliasi dengan Tuhan. Amsal 16:5 ayat 5. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari apa? Hukuman. Tuhan sudah siapkan waktu. Kan, ini sabat, ini ibadah, kuduskan buat Tuhan. Sepanjang minggu dipelihara dengan baik. Tuhan pelihara kita dengan baik loh. Sekalipun kita tidak pelihara motor kita dengan baik. Sekalipun kita tidak pelihara mobil kita dengan baik. Sekalipun kita tidak pelihara rumah kita, tempat tinggal kita dengan baik. Tapi Tuhan pelihara kita dengan baik. Amin. Itu bedanya. Ini lebih ngeri lagi. Ayub 20 ayat 6-7. Di mata Tuhan, orang sombong dan aku bukan orang kaya, tapi orang yang tidak mau bersyukur dan beribadah kepada Tuhan. Di saat Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, di mata Tuhan yang 1 yang bersyukur itu yang berkenan, yang 9 itu orang sombong. Tapi mereka tetap sembuh. Nggak tiba-tiba juga karena mereka nggak kembali bersyukur terus kustanya balik lagi, enggak. Tuhan nggak begitu. Tuhan gak menarik apa yang Tuhan sudah berikan, enggak. Mereka tetap sembuh dari kustanya, tapi di mata Tuhan mereka orang sombong. Coba lihat Wahyu, Ayub. Siapa yang bisa baca? Saya ngeri baca ini, saudara. Coba siapa yang bisa baca ayat 20 ayat 6-7. Ayo, berdiri. Ya. Ayat 20, ayat pasal 20, ayat 6. Walaupun kangkuannya sampai ke langit dan kepalanya mengenai awan, namun seperti tahinya, ia akan binasa untuk selama-lamanya. Siapa yang pernah melihatnya bertanya, di mana dia? Ya. Walaupun keangkuhannya sampai ke langit, bro. Kepalanya sampai ke awan, bro. Di mata Tuhan apa? Sorry, lu di mata Tuhan. Makanya posisi sudah berubah. Allah, malaikat, iblis, hewan, manusia. Saudara, saya mau katakan begini. Siasat iblis itu selalu menyerang mereka yang hidupnya rukun dan harmonis. Di saat Allah menciptakan manusia seturut dan segambar dengan rupa Allah, bahkan ditempatkan hampir seperti Allah, diberikan otoritas, menjadi milik kesayangan Allah sendiri, akrab, ada yang cemburu. Siapa yang cemburu, saudara? Iblis cemburu. Jadi saudara, iblis tidak suka melihat Allah akrab dengan manusia, sehingga ia mencari cara untuk menghancurkan hubungan Allah dengan manusia. Kita tahu dalam kitab Kejadian 1-6 dikatakan bagaimana iblis menggoda. Tujuan iblis bukan untuk menghancurkan sosok Hawa. Tujuan iblis bukan ingin menghancurkan sosok Adam. Tujuan iblis untuk menghancurkan hubungan baik antara Allah dengan manusia. Karena jika hubungan baik itu hancur, baru akibatnya akan berentet. Saudara, kalau engkau punya kehidupan yang harmonis dalam keluargamu, iblis gak suka. Dia akan cari cara untuk menghancurkan damai di tengah-tengah rumah tanggamu, sehingga engkau gak beribadah dan kehilangan berkat.
Kalau engkau adalah dua sahabat yang akrab, iblis akan cari cara untuk menghancurkan hubunganmu. Kalau engkau adalah abang adik keluarga yang begitu akrab, iblis akan cari cara untuk menghancurkan engkau. Demikian dalam pelayanan, jika pelayanan berjalan dengan baik, maju untuk kemuliaan Tuhan, iblis akan cari cara untuk menghancurkan hubungan itu. Yang dia cari hubungan, relationship with God. Yang iblis cari hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan itu sudah rusak, kehilangan kemuliaan Allah, akibatnya akan berentet, saudara. Jadi di hari kita menikmati damai, menikmati sukacita ketentraman suami istri, mertua dengan mantu, anak dengan orang tua, sahabat, jemaat, siapapun itu, di hari kita menikmati damai, keakraban, rukun, sukacita, di hari itu iblis akan serang kita. Pertanyaannya, seperti Allah berkata kepada Kain, mukamu muram dan marah, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Amin, saudara. Kita yang harus berkuasa atas apa yang sedang terjadi. Jadi saudara, di saat Hawa memakan buah itu, berdosa, yang terjadi apa, saudara? Kehilangan hubungan dengan Allah dan mereka kehilangan berkat. Setelah itu Allah berkata kepada Hawa, dengan susah payah kau akan melahirkan. Dan Hawa berkata kepada manusia itu, kepada Adam, dengan susah payah berpeluh engkau akan bekerja mencari nafkahmu di tanah yang terkutuk itu. Itulah akibat dari hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Demikian juga saudara, bukan cuma kehilangan berkat, generasi pun rusak. Setelah Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, hiduplah anaknya Kain dan Habel. Saudara, generasi hancur, generasi bunuh-bunuhan, saudara, karena satu kehilangan hubungan dengan Allah. Makanya saudara, kalau saudara tidak punya hubungan baik dengan Tuhan, engkau tidak beribadah dengan Tuhan, Tuhan sudah katakan, datang di hari ke-7 aku beristirahat, sabat, saudara. Saudara anggap sepele hubungan itu, akibatnya saudara, engkau kehilangan banyak berkat dan generasi yang hancur. Jangan salahkan mereka. Anak-anakmu akan lihat benci-bencian, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Di saat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, mereka kehilangan berkat itu dari Taman Eden yang kelimpahan itu. Mereka harus berpeluh, bekerja, jongkir balik, mencari nafkah di tanah yang terkutuk itu. Setelah itu baru keturunan pertama, anaknya bunuh-bunuhan. Diawali dengan anggap sepele hubungannya dengan Tuhan. Iblis gak main-main. Makanya kalau kita ibadah adalah biasa aja, saudara, ibadah saudara merawat hubunganmu dengan Tuhan. Mungkin kau gak merawat motormu, tapi rawat hubunganmu dengan Tuhan. Lebih baik satu hubungan terus terjalin daripada sesuatu benda yang kita pertahankan, karena toh itu pun tidak akan membawa damai dalam hidup kita. Jadi jangan salahkan ke depan, saudara, jangan salahkan Tuhan, karena hubunganmu yang rusak dengan Tuhan seperti Adam dan Hawa. Mereka berpikir hanya perkara makan buah. Mereka berpikir hanya perkara mereka melanggar aturan. Ternyata iblis lebih tahu bahwa itu bukan perkara makan buah, tapi itu perkara hubungan dengan Allah yang dia tidak suka. Malaikat itu, iblis itu awalnya malaikat, dia gak suka Allah bentar-bentar ngomongin manusia, Allah bentar-bentar memuji manusia, Allah bentar-bentar bilang ke malaikat, kalau ini manusia seturut dan segambar dengan rupaku. Saudara, wajah malaikat belum tentu lebih baik dari kita.
Ada yang pernah melihat malaikat beneran? Makhluk ngeri sudah. Walaupun orang menggambarkan, malaikat Mikail, wah, indah. Kita lebih berparas daripada malaikat. Amin. Karena kita diciptakan sempurna dan segambar rupa Allah. Makanya aneh kalau orang berdoa kepada malaikat. Awalnya Tuhan katakan malaikat itu pelayan bagi manusia. Suatu waktu kelak kita akan kita akan menghakimi malaikat. Saya mau katakan kepada semua, malaikat berdosa tidak mendapat pengampunan. Itu yang dia cemburu dari kita. Dia berdosa tidak pernah mendapat pengampunan. Sekali berdosa, mati neraka jadi iblis. Manusia udah diciptakan seturut dengan segambar dengan rupa Allah, sempurna, sehat, dipelihara, dikasih fasilitas, dikasih tempat yang baik, di Taman Eden dikasih yang terbaik, tapi tetap aja nggak mau. Itu namanya sombong. Di mata Tuhan sombong bukan orang kaya, di mata kita manusia dia orang kaya, sombong kali, bukan. Di mata Tuhan orang sombong, orang yang tidak mau beribadah. Jadi jangan sampai kita merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ibadahmu sekarang sepertinya buat kita itu hal yang rutin, tapi jangan sampai rutin. Itu kerinduan kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan siapkan waktu. Pemuda kemarin Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, saya kupas tuntas, saudara. Saya mau pemberitaan firman adalah pemberitaan yang lengkap dan sempurna. Makanya kalau pemuda-pemuda yang gak datang ibadah pemuda hanya karena job, proyek, saudara jangan harap proyek itu bisa buat kau hidup. Karena firman Tuhan kata manusia hidup bukan dari roti saja, tapi lewat firman yang keluar dari mulut. Orang berpikir Tuhan menetapkan langkah-langkahku, sekalipun gua tinggalkan ibadah Tuhan menetapkan langkah-langkahku, sekalipun aku nggak mau melayani Tuhan menetapkan langkah-langkahku. Enggak, saudara. Ingat, lihat, hidupnya berkenan kepadanya. Coba kita miring dikit ke sana, saudara, supaya saudara bisa memahami ujungnya apa. Kemarin di mana Bu? Mazmur 37 kan? Mazmur 37. Di mana kau? 22 ya. 23. 23. Iya. Ya, ayat 23. Mazmur 37 ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Amin. Yang hidupnya berkenan. Kalau nggak berkenan, jangan berpikir saudara langkah-langkah saudara tetapkan Tuhan. Saudara jadi gembel di pinggir jalan seminggu, tidur di jalan, itu Tuhan nggak tetapkan langkah-langkahmu. Sorry. Ayat 25, saudara lihat. Bagi orang yang ditetapkan langkah-langkahnya. Apa ayat 25? Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya ngapain? Meminta roti. Kalau ada hari ini orang meminta-minta roti, saudara, karena mudanya dia tidak mau berkenan di hadapan Tuhan, sehingga langkah-langkahnya tidak ditetapkan Tuhan, sehingga dia banyak salah jalan, salah bergaul, salah nongkrong. Tuanya begini, bantu kami lah, kami gak makan lagi. Maaf saudara, saya ingin mendidik saudara untuk hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Sebagai gembala, saudara, saya ingin engkau diberkati. Sebagai gembala, saya ingin engkau dipulihkan. Ibadah bukan bicara engkau datang sebagai rutinitas, tidak. Itu merawat hubungan dengan Tuhan. Itu menerima undangan Tuhan. Itu memiliki hubungan dengan Tuhan. Tuhan mau bertemu lagi dengan ciptaannya yang diciptakan seturut dan segambar dengan rupanya. Karena kesukaan Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Kurang anugerah apa, saudara? Manusia berdosa diampuni loh. Masih ada rentan waktu 70 tahun sebelum COVID, masih dikasih waktu, saudara.
Nanti minggu depan saya sedang persiapkan khotbah lagi saudara tentang bahteramu, tentang perbedaan antara anak Allah dan anak setan. Ada saudara dari kitab Kejadian. Tuhan mau kita datang beribadah itu untuk merawat, menjalin hubungan supaya hubungan itu gak rusak. Kalau hubungan itu rusak saudara, akan merusak berkat, akan merusak generasi. Saudara gak mau antar anak saudara beribadah dalam pemuda remaja saudara. Saudara jangan salahkan Tuhan. Ke depan anakmu akan hidup dalam pertengkaran. Gak selesai-selesai ribut mulu saudara. Di saat Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden, generasi pertama Kain dan Habel itu cemburu-cemburuan, iri-irian, ribut terus sampai dibunuh oleh si Habel. Karena hubungan yang rusak dengan Tuhan. Kenapa kalau kalian saudara-saudaramu, mungkin keluarga kita, dimanapun mereka berada, gak pernah akur, berantem terus, kakak adik, abang adik, ipar dan semua ribut terus. Karena mereka tidak merawat hubungan dengan Tuhan. Sepele sepertinya, tapi saudara, itu strategi iblis. Dia nggak suka ada orang akrab, ada orang damai, ada orang berukun. Dia nggak suka. Dia akan cari cara, tapi engkau harus menang atasnya. Amin. Caranya bagaimana? Lewat itu saudara. Mari kita melihat dalam 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. 2 Tawarik 34 ayat 1 sampai 7. Ya, Yosia berumur 8 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 31 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Anak umur 8 tahun sudah jadi raja. Kenapa? Karena yang tua-tua sudah tidak mau dengar firman. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan dan hidup seperti Daud bapa leluhurnya dan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ini orang yang langkahnya ditetapkan Tuhan. Kalau saudara pemuda waktunya ibadah pemuda enggak datang ibadah, maaf saudara, saya nggak bisa garansi langkahmu ditetapkan Tuhan atau tidak. Kalau saudara ibadah pada saat saudara sekali sebulan, sekali 3 bulan, sekali setahun, suka-suka gue mau gereja apa enggak, maaf saudara, bukan orang yang langkahnya ditetapkan oleh Tuhan. Lanjut. Pada tahun ke-8 dari pemerintahannya, ketika ia masih muda belia, ia mulai mencari Allah Daud, bapa leluhurnya. Dan pada tahun ke-12 ia mulai mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada bukit-bukit pengorbanan. Apa yang dilakukan saudara? Mentahirkan Yehuda dan Yerusalem daripada apa? Bukit pengorbanan, tiang berhala, patung pahatan, patung tuangan. Mesbah-mesbah para Baal dirobohkan di hadapannya. Ia menghancurkan pedupahan-pedupahan yang ada di atasnya. Ia meremukkan dan menghancur lulukan tiang-tiang berhala, patung-patung pahatan dan patung-patung tuangan, dan menghamburkannya ke atas kuburan orang-orang yang mempersembahkan korban kepada berhala-berhala itu. Tulang-tulang para imam dibakarnya di atas mesbah-mesbah mereka. Demikianlah mentahirkan Yehuda dan Yerusalem, juga di kota-kota Manasye, Efraim dan Simeon, sampai di kota-kota Naftali yang di mana-mana telah menjadi reruntuhan. Ia merobohkan segala mesbah dan tiang berhala, meremukkan segala patung pahatan, serta menghancur lulukan dan menghancurkan semua pedupaan di seluruh tanah Israel. Sesudah itu ia kembali ke Yerusalem. Apa yang dilakukan anak muda ini? Dia menghancurkan segala bentuk penyembahan berhala. Dia menghancurkan segala bentuk kemiringan, jalan yang gak benar. Dia luruskan, dia hancurkan pemujaan-pemujaan di Yerusalem. Apa ini artinya saudara? Kalau engkau mau kamu kembali rujuk dengan Tuhan, kau harus menghancurkan egosentrismu. Kau harus
menghancurkan keegoan. Tidak pernah orang susah, saudara, dia punya masalah, dia salahkan dirinya sendiri. Dia pasti salahkan orang lain. Weh, seperti Adam, gara-gara bini gue. Seperti Hawa, gara-gara ular itu. Dia salahkan semua orang. Dia salahkan semua orang dengan masalah dalam hidupnya. Dia tidak pernah salahkan dirinya sendiri. Ada orang pernah mengalami masalah, Tuhan, ampuni aku. Ini salahku, ini dosaku. Ampuni aku Tuhan, ini kekeliruanku. Mayoritas manusia, aduh ini masalah. Kau tahu kenapa aku gak mau ke gereja? Itu karena itu orang gak benar. Karena ini orang gak benar. Aku gak mau beribadah, kenapa? Karena ini gak benar. Semua dia salahkan, sampai Tuhan dia salahkan. Tapi Yosia, dia hancurkan segala bentuk berhala, idol, penyembahan berhala diri sendiri. Saya pernah katakan saudara bahwa banyak orang beribadah tidak kepada Tuhan, tapi kepada dirinya sendiri. Ibu Gembala 2 minggu lalu berkata bahwa salib itu bukan orang lain, bukan masalah, tapi salib itu bisa diri kita sendiri. Robohkan egosentrisme, robohkan berhala dalam hidupmu, robohkan keakuan, robohkan itu. Maka Tuhan akan memulihkan hubunganmu dengan Tuhan, supaya kau tidak kehilangan berkat, supaya generasimu hidup dalam tentram dan damai. Itu yang Tuhan mau. Sehingga Daud pernah katakan, saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Sehingga Daud selalu katakan, satu hal yang telah kupinta kepada Tuhan, itu yang ku ingin, diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Tuhan minta satu hari, Daud kasih seumur hidup. Karena dia tahu, bagi kita, engkau dan saya, Tuhan sudah kasih Yesus bagi kita. Seluruh hidup Yesus sudah diberikan bagi engkau dan saya untuk menyelamatkan engkau. Apa yang Tuhan tidak kasih? Kalau engkau seperti malaikat, sekali berdosa, engkau jadi iblis masuk neraka. Tidak ada pengampunan, tidak ada kata kembali. Tapi Tuhan masih kasih, engkau dan saya kasih karunia. Perbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Engkau harus katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Mari kita berdiri, saudara.